السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Kajian buku ini sebenarnya sudah selesai, sudah khatam, tapi penulis kitab ini ingin menyuguhkan kepada kita appendix, ya, tulisan penutup yang diberi judul berbagai strategi kaum Wahabi di dalam memasarkan ajaran mereka, di dalam mempropagandakan ajaran mereka. Halaman 96. Sebelum halaman 96 itu, mulai dari halaman 72 sampai halaman 93, penulis kitab ini memberikan beberapa contoh khianat ilmiah. Beberapa contoh khianah ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kitab-kitab itu mereka selewengkan, mereka ubah teksnya, mereka hilangkan sebagian teksnya, dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada beberapa contoh yang disampaikan oleh pengarang buku ini mulai halaman 72. Bagaimana mereka menyelewengkan kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Ditunjukkan di sini langsung screenshot atau foto dari beberapa cetakan yang beredar. Sebagian teks dari kitab-kitab tersebut dihilangkan.
atau diubah sesuai dengan selera orang-orang yang melakukan khianah ilmiah terhadap kitab-kitab tersebut. Bisa dilihat sendiri, bisa dicek sendiri, pembahasannya sudah lewat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi ini lebih jelas contoh-contoh yang dipaparkan di sini. Ya, langsung diberi tanda panah bagaimana mereka menyelewengkan kitab-kitab tersebut, lengkap dengan foto dari cetakan-cetakan yang beredar ya, di pasaran. Baik, kita buka halaman 96. Pengarang buku, pengarang kitab, Hafizahullah, Al-Ustadz Muhyiddin Fattah mengatakan berbagai strategi kaum Wahabi di dalam memasarkan ajaran-ajaran mereka. Yang pertama, mengklaim atau mengeklaim ajaran yang tidak sesuai dengan paham Wahabi sebagai tradisi Yahudi, Nasrani, Syiah, Batiniyah, Batiniyah aliran sesat ya, dan semacamnya. Contoh, satu, Al-Albani di dalam risalahnya Ar-Raddu 'ala Ta'aqqub, Ta'aqqubul Hafiz, ya, karangan Syekh Abdullah Al-Haruri. Jadi Syekh Abdullah pernah berpolemik dengan Al-Albani. Di sebuah majalah, Al-Albani menulis secara berseri ya, beberapa poin, kemudian dibantah oleh Syekh Abdullah, lalu Al-Albani membantah tulisan Syekh Abdullah, dan kemudian Syekh Abdullah membantah lagi tulisan Albani. Kemudian saling bantah ini dicetak di dalam sebuah kitab oleh murid-murid Syekh Abdullah, diberi judul At-Ta'aqqub Al-Hathith. Kemudian bantahan terhadap bantahan Albani ini diberi judul Nusrah At-Ta'aqqub Al-Hathith. Di halaman 64, Al-Albani berkomentar tentang tasbih. Tasbih itu alat untuk bertasbih ya. Dalam bahasa kita tasbih, dalam bahasa Arab subhah. Li'annaha, kata Al-Albani, kenapa tasbih itu dilarang, kata Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, li'annaha min syi'arin nasara. Li'annaha min syi'arin nasara, kata dia. Tasbih itu termasuk syiar orang-orang Nasrani. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ya. Kita dilarang keras, kata Albani, untuk berzikir menggunakan tasbih. Karena itu adalah syiar orang-orang Nasrani. Padahal Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam risalah Al-Minhah fi As-Subhah, Al-Minhatu fi As-Subhah. Apa yang beliau katakan? Wa qad ittakhadha as-subhata sadatun yusharu ilaihim wa yu'khadhu anhum wa yu'tamadu alaihim. Ka Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana lahu khaytun fihi alfa 'uqdah, fa kana la yanamu hatta yusabbiha bihi 12,000 tasbihah. قاله عكرمة وفي موضع آخر ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. Tasbih ini, alat bertasbih, telah dipakai oleh para panutan kita, tokoh-tokoh ternama, ulama-ulama sumber ilmu dan sandaran umat. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau punya benang yang ada 2000 bundelan. Beliau tidak akan tidur sehingga berzikir dengannya sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Ikrimah. Di halaman lain As-Suyuti mengatakan tidak pernah dinukil dari seorang pun ulama salaf dan khalaf yang melarang menghitung zikir dengan tasbih. Melainkan kebanyakan ulama justru menghitung zikir dengan menggunakan tasbih dan tidak menganggap hal itu sebagai perkara makruh sekalipun. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan apa? Ni'mal mudzakiru as-subhah. Ni'mal mudzakiru as-subhah. Sebaik-baik pengingat kita untuk berzikir adalah alat untuk bertasbih itu, ya. Nah, sekarang lebih canggih lagi, pakai digital. Ya, karena berbagai aktivitas kita, sehingga kita
tidak punya waktu untuk berzikir dalam keadaan duduk menghadap ke arah kiblat, maka kemudian beberapa orang berinovasi, ya, membuat alat untuk berzikir atau tasbih itu dalam bentuk bisa dipasang seperti sebuah cincin dan berbentuk digital ininya, alat penghitungnya itu angka-angkanya. Nah ini inovasi di era modern untuk mengingatkan kepada kita. Ya, alat itu mengingatkan kepada kita untuk berzikir. Ya, baik itu bukan sebuah bid'ah yang dhalalah, ya. Bukanlah sebuah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Dua, ya walaupun menghitung dengan jari itu lebih utama, ya. Walaupun menghitung dengan jari, berzikir dengan menghitung dengan jari itu lebih utama. Karena kalau kita berzikir dengan jari, maka jari-jari kita akan menjadi saksi bagi kita, ya, di hari akhirat, di hari kiamat. Nomor dua, strategi mereka di dalam memasarkan ajaran-ajaran mereka. Orang-orang Wahabi dalam memberi kesan negatif kepada Maulid, perayaan Maulid Nabi. Mereka menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah golongan sesat Syiah Batiniyah Ismailiyah. Padahal para ahli hadis dan sejarah menegaskan bahwa orang yang pertama kali mengadakan Maulid yang dianggap bid'ah hasanah oleh para ulama adalah Raja Al-Mudhaffar, Raja Irbil di Irak pada awal abad ke-7 atau di akhir abad ke-6. Al-Hafidh As-Suyuti menegaskan, "Indi anna asla 'amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayati thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin 'ala dhalika huwa min al-bid'il hasanah allati yuthabu 'alayha sahibuha lima fiha min ta'zimi qadrin nabiy wa izharil farah wal istibsyari bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man ahdatha dhalika sahibu Irbil al-Malikul Mudhaffar Abu Sa'id Kaukabri Ibnu Zainuddin Ibni Buktukin ahadul mulukil amjad wal kubara wal ajwad wa kana lahu atharun hasanah wa huwa alladhi 'ammara al-jami' al-Mudhaffari bisafhi qasiyun." Menurutku, kata Suyuti, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang pakar hadis, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengatakan, menurutku pada dasarnya peringatan Maulid yang berupa berkumpulnya orang membaca Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Nabi dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan, lalu dimakan dan bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan memperoleh pahala. Karena itu merupakan perbuatan mengagungkan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan sukacita dengan kelahiran Nabi yang mulia. Orang yang pertama kali merintis peringatan Maulid ini adalah penguasa Irbil, Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id Kaukabri Ibnu Zainuddin Ibnu Buktukin, salah seorang raja yang hebat, agung dan dermawan. Beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasa yang baik, dan dialah yang membangun Al-Jami' Al-Mudhaffari di lereng Gunung Qasiyun. Ibnu Katsir memuji Raja Al-Mudhaffar dalam kitab tarikhnya. Ia berkata, Ibnu Katsir perlu diketahui dalam akidah sama dengan gurunya, ya, Ibnu Taimiyah. Ini kita kutip sebagai bantahan terhadap orang-orang Wahabi, bahwa murid dari pujaan orang-orang Wahabi, yaitu Ibnu Katsir, memuji orang yang pertama kali melakukan maulid. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi pada zaman sekarang, bahwa yang melakukan maulid pertama kali adalah orang-orang Syiah. Ibnu Katsir memuji Raja Al-Mudhaffar dalam kitab tarikhnya. Ia berkata, "Kana ya'malu al-maulid asy-syarif fi Rabi'il al-awwal wa yahtafilu bihi ihtifalan ha'ilan wa kana syahman
syuja'an batalan 'aqilan 'aliman 'adilan rahimahullahu wa akrama mathwah. Raja Mudhaffar mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal dan beliau merayakannya secara besar-besaran. Tidak hanya satu hari, beberapa hari. Dengan menyembelih sekian ribu sapi, dengan menyembelih sekian ribu kambing. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang hadir. Beliau adalah seorang yang pemberani, pahlawan, alim, adil. Semoga Allah merahmatinya. Penegasan ini disetujui oleh para ulama setelahnya seperti Muhaddits Maroko, Syekh Abdullah Al-Ghumari, Muhaddits Daratan Syam, Syekh Abdullah Al-Haruri, Muhaddits Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan lainnya. 3. Peringatan Maulid yang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dinyatakan ada asalnya yang sahih dari hadis Nabi. Beliau menyatakan, ya di kutipan di halaman 100 setelah kutipan dari As-Suyuti itu dikatakan bahwa orang-orang Wahabi menganggap mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh tokoh mereka Ibnu Baz. Ya, padahal apa? Peringatan Maulid ini dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ada asalnya, ya, dari hadis yang sahih. Beliau mengatakan waqad dhahara li takhrijuha ala aslin thabitin wa huwa ma thabata fi as-sahihain min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma ashura fasalahum faqalu huwa yawman aghraqa Allahu fihi fir'auna wa najja Musa fa nahnu nasumuhu syukran lillah wa yustafadu minhu fi'lu syukri syukran lillahi ta'ala fa yustafadu minhu fi'lu syukri lillah ala ma manna bihi fi yawmin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalika al-yawm min kulli sanah wa syukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadah kas-sujudi was-siyami was-sadaqati wat-tilawati wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzal nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum. Telah nyata bagiku bahwa peringatan Maulid ini bisa dikembalikan kepada dalil-dalil yang sahih, yaitu hadis sahih dalam Sahihain bahwa ketika sampai di Madinah pada permulaan hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, pada hari Ashura 9 Dzulhijjah. Sebentar, hari Arafah kalau 9 Dzulhijjah. Ashura itu 10 Muharram, itu keliru ya. Halaman 100 di situ tertulis 10 Dzulhijjah, diganti menjadi 10 Muharram. 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada mereka, mereka pun menjawab, hari itu adalah hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Musa. Maka kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maka dipahami dari hadis ini melakukan perbuatan syukur atas anugerah yang diberikan Allah pada hari tertentu. Ya, saya ulang, maka dipahami dari hadis tersebut melakukan perbuatan syukur atas anugerah yang diberikan Allah pada hari tertentu, baik berupa datangnya nikmat atau ditolaknya bahaya. Dan itu diulang di setiap hari yang sama dari setiap tahunnya. Bersyukur kepada Allah terlaksana dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, baca Quran. Dan sudah maklum adalah nikmat yang lebih agung dari nikmat munculnya Nabi pembawa rahmat ini pada hari tersebut. Ya, wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzal nabi. Nikmat apa yang lebih agung? Mungkin gitu ya. Terjemahannya yang pas. Nikmat apa yang lebih agung dibandingkan dengan nikmat munculnya dan lahirnya Nabi pembawa rahmat pada hari itu, ya, pada hari Senin itu.
Al-Hafidz As-Suyuti juga menegaskan waqad dhahara li takhrijuhu ala aslin akhar, dan telah tampak bagiku mengembalikan masalah maulid ini ke dalil asal yang lain juga. Artinya pada hari Asyura di awal hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi bertanya dan mereka menjawab, kenapa mereka berpuasa? Nabi bertanya kepada mereka, kenapa mereka berpuasa? Orang-orang Yahudi menjawab, sebagai bentuk syukur, karena pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari itu, pada hari Asyura. Maka sebagai bentuk syukur kami, kata orang-orang Yahudi, kepada Tuhan kami, maka kami berpuasa pada hari itu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, diambil kesimpulan dari apa yang didialogkan antara Kanjeng Nabi, antara baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, diambil kesimpulan bahwa kita boleh bersyukur kepada Allah atas sebuah anugerah pada hari tertentu. Boleh bagi kita, ya, bukan perbuatan sesat, bukan perkara yang dilarang, diharamkan di dalam agama, bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas sebuah anugerah di hari tertentu. Boleh kita lakukan syukur itu dengan sujud syukur, dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan berbagai bentuk ibadah. Kemudian hal itu boleh diulang di hari yang sama setiap tahunnya. Ini kata siapa? As-Suyuti di dalam Al-Hawi lil Fatawi. Ya, beliau mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Suyuti mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari sini kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa kenikmatan yang berupa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anugerah, nikmat, ya, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang berupa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nikmat teragung bagi kita, rahmat teragung bagi kita. Ini semestinya kita syukuri, ya, kita lakukan berbagai ibadah. Kemudian hal itu terulang di setiap tahun. Ya, kita lakukan berbagai ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid, di bulan Rabi' al-Awwal. Kita lakukan sedekah, kita baca Quran, kita baca, ya, bersama-sama, didengar oleh banyak orang. Sejarah hidup Rasulullah menumbuhkan rasa cinta di hati para hadirin, para hadirat, kecintaan, menanamkan dan menumbuhkan di hati mereka kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu kita ulang setiap tahun. Ya, ini berdasarkan hadis tadi, ya, berdasarkan hadis tentang puasa Asyura, dan pada 10 Asyura sebagai bentuk syukur kita atas anugerah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya, dan beliau dibebaskan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan pada hari itu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas hal itu, maka kita berpuasa di hari Asyura, dan itu terulang setiap tahun. Nah, begitu juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengenalkan kita, umatnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenalkan, yang mengajarkan kepada kita satu-satunya agama yang benar.
dan hal itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita sebagai bentuk syukur kepada Allah, kita lakukan sedekah pada bulan Maulid, pada bulan Rabiul Awal, baca Al-Quran, kemudian kita berkumpul bersama, membaca sirah nabawiyah, berdoa bersama, dan lain sebagainya. Dan hal itu terulang setiap tahun. Ini tiada lain kecuali adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang Wahabi menganggap mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah tasyabbuh, bentuk penyerupaan dengan orang-orang Yahudi, seperti dinyatakan oleh Ibnu Baz dalam Fatawa Muhimmah halaman 145 dan At-Tahdzir minal Bid'ah halaman 3 sampai 6, atau sebagian dari mereka menganggap peringatan Maulid Nabi sama dengan peringatan Natal orang-orang Kristen. Bahkan lebih parah lagi, dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah mereka menganggap sembelihan yang disembelih saat Maulid Nabi adalah termasuk yang disembelih atas nama selain Allah, dan itu adalah syirik. Ya, wal'iyadu billahi ta'ala. Ini keterlaluan ya, orang-orang Wahabi ini. Keterlaluan. Mereka mengharamkan peringatan Maulid, tetapi mereka mengadakan usbu' Muhammad ibni usbu' Muhammad ibni Abdul Wahhab, dan mereka juga ya pekan Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa namanya? Mereka adakan bazar, mereka adakan kajian-kajian tentang sejarah hidup pendiri Wahabi. Kemudian mereka juga membuat syair-syair pujian kepada Bin Baz, kepada Utsaimin, kepada tokoh-tokoh mereka. Sementara apa yang kita lakukan dalam peringatan Maulid? Ya, melantunkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'an, sedekah, berdoa, membaca sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf di masjid kalau peringatan Maulid Nabi itu dilakukan di masjid. Dan hal-hal yang baik dan semuanya itu dianjurkan dalam Islam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan membawa barokah, manfaat bagi kita semuanya, dan bisa membentengi kita semuanya dari paham-paham propaganda, ajaran-ajaran yang disebarluaskan oleh orang-orang Wahabi dan semacam mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Mohon maaf, ini harus kita akhiri cepat karena musola ini mau dipakai untuk khatmil Quran ya. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti malam. Dan sebentar lagi teman-teman datang untuk khatmil Quran. Dan kemarin mohon maaf, setelah saya akan mulai ngaji ternyata paketan data habis ya. Kemarin paketan data habis. Ada kendala sedikit. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.